Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, semoga senantiasa sehat selalu, sehat akal, sehat pikiran, sehat hati dan tindakan. Kenapa harus begitu ya? Karena banyak yang tidak sehat sekarang ini ya. Kalau kemarin yang rame-rame mural, kita dipaksa sehat di negeri yang sakit. Aduh, bagaimana cerita? Tapi memang yang sakit sekarang bukan hanya fisik ya, tapi juga pikiran. Fenomena masyarakat tidak sehat pikirannya, mentalnya itu sudah sangat banyak. WHO itu pernah bilang orang yang main game lebih dari berapa jam tuh, 3 jam apa 5 jam itu sudah bisa dikategorikan kena penyakit gangguan jiwa. Weh, ngeri ya. Nah, pada kesempatan ini sahabat, kita akan coba mengulas satu fenomena yang terjadi dan sedang ramai di pemberitaan tanah air, yaitu adanya glorifikasi terhadap seorang artis yang baru saja bebas dan dia masuk penjara karena satu apa istilahnya ya, hal yang agak sulit lah bisa dicerna oleh masyarakat di Indonesia secara umum. Nah, tetapi ketika sang artis ini bebas atau keluar dari penjara, itu terjadi yang namanya glorifikasi. Nah, sudah tahu belum apa itu glorifikasi? Ya, sebagian yang belum tahu saya kasih tahu, glorifikasi itu pemuliaan. Jadi memuja orang atau hal-hal tertentu, dan menjadi sangat aneh kalau yang kemudian dipuja adalah orang yang pernah melakukan satu tindakan amoral, asusila, atau hal yang melanggarlah secara hukum sehingga dia mendekam di dalam hotel Prodeo. Nah, apa efeknya kalau kemudian itu dibiarkan atau glorifikasi itu dibebaskan, dibiarkan? Ini akan berdampak kepada masyarakat yang tidak paham tentang kronologi, tidak mengerti seluk-beluknya kasus itu, maka dia akan menganggap bahwa sang artis ini bisa dikatakan tidak banyak salahnya, artinya bisa diterima, bisa dimaklumi. Dan yang menarik di sini saya kutip ya, sengaja saya pegang laptop ya untuk membuktikan bahwa saya membaca. Artinya ada ini linknya, teman-teman juga bisa dapat. Ini saya baca dari salah satu berita online. Dan yang sangat khawatir soal ini adalah dosen program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret atau UNS. Ya, kita pindah ke kiri atau ke kanan? Ke kanan ya. Surakarta, yaitu Monica Sri Yuliarti. Dia mengatakan bahwa saya takutnya orang-orang itu, para penonton televisi, malah menganggap bahwa penyebab si SJ masuk penjara menjadi sesuatu yang dimaklumi, kata Monica Sri Yuliarti seperti dikutip dari laman UNS Rabu 8 September 2021. Hari ini dong. Iya, betul. Jadi ini adalah satu dampak paling nyata. Dan ketika sebuah perbuatan yang melanggar atau katakanlah kriminal begitu, sering juga disampaikan oleh Gus Baha, yang penting ojo kriminal, nah gitu, yang penting jangan kriminal. Nah, ini khawatir masyarakat akan memaklumi itu karena dianggap sebagai hal yang biasa, padahal itu kriminal ya. Dan dia menerangkan bahwa jika glorifikasi dilakukan secara terus-menerus oleh media terhadap pelaku kekerasan seksual, dapat berakibat pada menurunnya tingkat sensitivitas ya, sensitivitas ini mungkin sensitivitas ya, atau mana benar ya, bebas lah ya, yang penting maksudnya itu ya. Nah, dia khawatir glorifikasi terhadap SJ ya itu akan menjadikan ya orang tidak lagi malu saat melakukan kekerasan seksual. Orang nggak merasa salah kalau melihat kekerasan seksual. Bahaya sekali jika ini diterus-teruskan, ungkapnya. Nah, ini satu fakta yang menarik, dan menurut saya bangsa kita kalau betul-betul ini dibiarkan atau tidak ada lagi suara-suara seperti Ibu Monica Sri Yuliarti ini, wah, ini kita berarti sebagai bangsa udah sakitnya udah parah banget nih. Stadium berapa ini ya untuk ukuran mental gitu. Nah, tapi kita juga masih bersyukur karena ada juga pihak lain yang dia tidak melihat dari dimensi keilmuan, tapi dia mengambil tindakan tegas. Dan ini juga dilakukan oleh orang yang luar biasa, yaitu siapa ini namanya? Protes Saiful Jamil, Angga Dwi Mas Sasongko, tarik distribusi film
Nusarara dan keluar Cemara dari TV. Keluarga maksudnya ini, mungkin keluarga Cemara dari TV. Nah, di sini berita mengutip dari apa yang menjadi cuitan dari Angga Sasongko sendiri di Twitternya pada 5 September 2021. Ya, pernyataan sikap menyikapi hadirnya Saiful Jamil di televisi dengan cara yang tidak menghormati korban, maka kami Visinema Ide ya, memberhentikan semua pembicaraan kesepakatan distribusi film Nusarara dan film keluarga Cemara dengan stasiun TV terkait, kicau Angga Sasongko dalam Twitternya. Nah, ini adalah tindakan yang luar biasa menurut saya. Orang umumnya berkarya, kalau sudah dapat tempat, ya udah, daripada nanti kehilangan omset, kehilangan peluang atau bahkan kekuatan ekonomi yang diraih dengan susah payah, tapi dia enggak. Kalau memang ada hal yang tidak sesuai dengan nurani bangsa dan itu membahayakan mentalitas masyarakat, dia tarik. Dan ini satu protes yang nyata, luar biasa. Ada pengorbanan yang dilakukan oleh Dwi Mas Sasongko ini. Karena dia bilang, karena tidak berbagi nilai yang sama dengan karya kami yang ramah anak dan keluarga, ada alasan kuat. Ya, kalau kita membuat film Nusa dan Rara, konteksnya untuk memperkuat supaya anak-anak punya mental, malah dijatuhkan dengan keadaan orang yang justru berbalik dari misi film itu. Ya untuk apa ada film itu kemudian di saat yang sama ada jam tayang lain. Saya pernah dulu waktu SMP itu berpikir dan bertanya kepada seorang guru seperti ini, Bapak guru, kenapa kita pemerintah capek-capek mengurusin moral anak bangsa di sekolah, tapi mereka pulang nonton sinetron dan sinetronnya sajiannya kurang edukatif? Ya, Bapak guru saya bilang, ya itulah persoalan kita. Kita nggak tahu harus seperti apa. Yang penting kamu sekolah yang rajin dah, jadi anak yang berakhlak, bermoral, ya seperti itu. Jadi memang kita kadangkala bertemu dengan hal yang anomali, tidak konsisten, tidak sinkron. Pemerintah menganjurkan supaya anak-anak Indonesia rajin belajar, sinetronnya orang di sekolah pakai seragam sekolah, tayangannya tidak ada yang sekolah, tidak ada yang belajar. Di kelas bukan pelajaran yang ditayangkan. Karena ini satu hal yang memang sejak lama sebenarnya kita ini seperti ya diajak sakit atau dibiarkan sakit gitu. Nah, pada intinya sahabat kalian yang berbahagia, kita harus mulai membangun nalar kritis kita, dan tidak ada yang bisa membuat kita lebih baik selain kita sendiri. Bangsa Indonesia ini tidak mungkin akan dibuat baik oleh bangsa di luar Indonesia, oleh Cina, Amerika, Jepang, nggak mungkin. Maka kita sebagai anak muda di tanah air harus berusaha yang sungguh-sungguh menjadikan bangsa ini lebih baik. Setidak-tidaknya kita bisa merawat akal sehat kita, batin kita, dan nurani kita. Semoga kejadian ini membawa bangsa Indonesia pada satu kesadaran kolektif yang dapat mengubah daya nalarnya menjadi lebih sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.